Lanjut. Ya, kita lanjutkan kembali polemik pada malam hari ini. Siapa Sandra KPK? Saya langsung saja ke Bung Masinton Pasaribu, anggota DPR Komisi 3 dari fraksi partai pemilik saham terbesar pada Yang punya lakon. rezim Jokowi JK. Secara lembaga, Komisi 3 menolak belum memulai seleksi capim KPK. Di luaran kemudian beredar suara-suara bahwa yang menolak paling kencang adalah PDIP dan PAN. Benar begitu? Jadi Bung Latif dan pimpinan Cepopong perlu saya sampaikan begini. Tidak ada pernah penolakan. Ya. PDI Perjuangan malah pengen kalau ini prosesnya sudah selesai semua di komisi ya segera kita lakukan gitu. Nah, jadi kalau judulnya kadang bahwa Komisi 3 menyandera ya, terus kemudian menunda katanya ya, terus macam-macam lah. Nah, ini kan nggak ada, tuduhan itu kosong semua itu. Tidak berdasar. Ya, karena apa? Komisi 3 masih dalam koridor undang-undang 90 hari masa kerja ketika surat dari Presiden disampaikan mengenai capim KPK itu untuk diproses. Ya. Batas akhirnya itu adalah pertengahan Desember. Ya. Jadi kalau dibilang kita menyandra, saya rasa agak nggak pas gitu ya. Orang menginikan aja kayak hiperbola gitu. Padahal kami ini sedang bekerja begini. Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kritis kami dan perlu diketahui publik prosesnya nih. Kenapa kemarin kami undang tim pansel? Kami undang tim pansel ya. Sampai 4 kali rapat, 4 hari rapat. Bayangkan, mereka juga berkontribusi terhadap molor-molornya nih. Kenapa saya katakan begitu ya? Hari pertama yang disajikan itu adalah datanya seperti ini. Hanya nama-nama saja. Nama-nama saja. Ini nggak ubahnya kayak mirip pemilihan ketua RT. Barulah hari keempat kami disajikan hasil asesmen ya, seleksi capim KPK terhadap 8 nama tersebut. Kemudian ketika kami mengadakan rapat ya, ada proses yang selama ini belum tidak transparan disampaikan oleh tim pansel kepada publik. Apa itu? Jadi dasar bekerja tim pansel ini adalah undang-undang KPK. Ya. Di sana jelas ajasnya transparansi. Terus kemudian KPK ini juga dibentuk sebagai lembaga independen negara yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Nah, dalam hal ini pertama ada ya konflik of interest. Kami temukan di sana. Ada seorang capim KPK dari 8 ini tadi yang sudah diloloskan 8 ini pada tahap pendaftaran awal ya. Mendaftar kemudian di minggu berikutnya ya ikut menjadi narasumber dan fasilitator dalam kegiatan yang diselenggarakan pansel. Itu pertama. Kedua, ada lagi narasumber ya kegiatan tim pansel ini yang itu narasumbernya adalah pimpinan KPK nonaktif yang status hukumnya sedang dalam keadaan tersangka gitu ya. Nah, artinya apa? Ini yang mau kita pilih ini kan calon-calon pimpinan KPK, lembaga penegakan hukum, ya jangan juga orang yang dalam status hukumnya juga masih tersangka dijadiin narasumber dong, kan kira-kira gitu ya. Nah jadi yang kemudian ya catatan kami berikutnya adalah diloloskannya 4 calon yang menurut kami dari dokumen yang diserahkan ke kami itu ya belum memenuhi ketentuan undang-undang perihal pengalaman 15 tahun di bidangnya, di masing-masing bidang-bidang hukum, ekonomi, keuangan, perbankan. Nah, itu juga kami dalami gitu ya. Nah, ini kan artinya apa? Kenapa kami panggil pansel ya? Ini kan semua satu kesatuan, satu rangkaian ini proses ya seleksi calon pimpinan KPK ini dari mulai pansel seleksi sampai kemudian diuji kelayakan fit and proper test ini finishingnya kan. Ini kan satu kesatuan. Kami yang sebagai finishingnya kami kan perlu tahu
prosesnya gimana sih, proses seleksi di awal Tidak ini. menerima begitu saja. Ya, Iya, kalau iya. penyajiannya mantap, Iya. ya ini akan membantu kerja Presiden dan DPR karena yang dipilih adalah yang mantap-mantap. Oke. Kan gitu. Ya. Nah ini kami melihat begini, saya umpama andaikan ini makanan. Kita semua dengan berharap pada pimpinan KPK yang terpilih nanti adalah ini berat makanan rendang. Ya, tim pansel ini menyajikan rendang ke Komisi 3 yang enak. Ya. Tapi tim pansel justru sebaliknya yang disajikan itu adalah nasi putih dan kecap, rasanya asin. Iya, iya, iya. Nah ini yang Nggak menurut sesuai kami- berarti. nggak Tidak sesuai ya, selera. Ada 4 tidak sesuai selera publik tentunya gitu ya. Ya. Bukan selera Komisi 3 karena kita dari awal tidak mau ikut campur itu. Oke. Nah inilah yang perlu diketahui publik Ya. dan tidak pernah disampaikan kepada publik. Dan pada kegiatan itu kita masih ingat tim pansel gembar-gembor ketika 14 hari yang ditentukan undang-undang itu ya terlampaui, mereka buka pendaftaran baru lagi, Ya. mereka gembar-gembor bahwa tim pansel akan sosialisasi ke 10 kota. Bayangan kita adalah tim pansel melakukan kegiatan tersebut menggunakan APBN. Faktanya apa? Ya, tim pansel ternyata cuma menghadiri kegiatan. Fasilitator di 10 kota itu adalah kegiatannya dibiayai oleh LSM. Lagi-lagi ya, kenapa? Ini perlu karena syarat dalam KPK itu adalah lembaga independen negara yang bebas dari pengaruh kekuasaan siapapun. Kalau prosesnya di awal tidak transparan dan tidak tepat, maka hasilnya pun pasti kurang pas. Nggak kayak rendang yang enak Nah tadi inilah itu. yang kami tanyakan ke pansel. Baik. Jadi bukan kami mau mengulur-ulur. Iya, iya, Panselnya aja seharusnya hari pertama diserahkan semua ininya selesai. Selesai. Ini kayak pemilihan ketua RT. Baik, oke. Jadi ada soal perpanjangan, ada soal pembagian yang sudah diatur sendiri oleh pansel, kemudian ada soal masa tugas. Jaksa? Iya, Itu termasuk. masalah juga? Dan juga berkaitan pembidangan tadi. Ya. Kalau kemarin kata Prof kan ini melampaui kewenangannya. DPR aja cuman memilih satu ketua, 4-nya lain wakil ketua. Dia bidang apa ya terserah mereka, nanti mereka rapat. Oke. Pimpinan terpilih ini. Gitu. Jadi bukan kewenangan tim pansel. Oh, katanya ini kan kita di peta kompli. Ya. Oh, ini udah ada ini. Si ini bidang harus ke sini, bidang si Anu harus ke sana. Iya, nah Oke. itu yang kita sebut melampaui undang-undang itu. Baik. Dia nggak punya kewenangan. Tugas tim pansel ini adalah bekerja dalam koridor Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. ya. Dia tidak boleh menafsirkan undang-undang. Tidak boleh melampaui ke undang-undang dan tidak boleh melanggar undang-undang. Oke. Betul. Ada suara yang beredar juga, Bapak, soal jaksa ini yang paling berat. Apakah bagi PDIP keempat-empatnya harus sejalan? Jadi kan disebut ya, memang tidak disebut secara tegas harus ada jaksa, tidak seperti itu, penyidik dan penuntut umum. Nah, kemarin kami sudah juga diskusi dengan akademisi, pakar, ya termasuk Prof. Romli juga kami undang. Ya pandangannya memang ke jaksa itu Harus ada. Harus. Kalau Nah, tadi bilang sebelum-sebelumnya tidak kan- tegas, Prof. Romli bilang tegas harus Ya, ada. tim pansel sebelumnya ya selalu ada jaksa loh. Ini aja yang nggak ada ini tim pansel sekarang ini. Ya. Nah artinya begini Bung, kenapa kami hati-hati sekali ketika disajikan seperti ini ya ke Komisi 3, kami hati-hati untuk memilih dan menetapkan siapa nanti bakal pimpinan. Kenapa? Kami nggak ingin ya produk yang sudah kita pilih nanti ternyata ini digugat oleh masyarakat Di belakang hari. di belakang hari. Baik. Ya, kalau ini digugat runtuhlah pemberantasan korupsi kita. Jadi Pak Arman sebetulnya yang dilakukan oleh DPR saat ini menegakkan undang-undang dan justru menguatkan KPK. Anda sepakat? Ya, sepakat dulu. Yang mana yang sepakat, mana yang tidak? Ya, saya membaca yang tersirat ya. Iya. Memang hubungannya tidak harmonis dari dulu. Suara-suara dari DPR itu kan Iya. dalam tanda petik Eh, dan mohon maaf kurang senang menurut tafsiran saya. eh, Tafsiran kan boleh beda. Beda. Ya. Multi Jadi tafsir. semangatnya tidak seperti kalau LSM kan dukung KPK penuh. Kalau DPR saya tidak melihat
nuansa itu. Oke. Bung Masinton, apakah lebih besar nuansa politik atau lebih besar nuansa membaca undang-undang secara detail? Kami di DPR itu kami ingin memastikan ya yang disajikan ini ya utuh. Dia seharusnya adalah hal yang ideal. Oke. Ya. Yang baik-baik, yang terbaik bila perlu gitu. Kalau dalam penilaian itu nilainya 9 lah. Ini yang disajikan kan nilainya 6, di bawah 9 gitu ya. Ada yang merah. Ada yang merah ya. Nah, kalau disajikan yang nilainya 9, tentu dari 10 ini kita tinggal tutup mata aja karena dia pasti yang baik-baik semua. Ya. Nah, bahayanya begini tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita umpama ya, kita tidak teliti, jeli ya dalam memilih 5 calon KPK, pimpinan KPK nanti yang menjadi pimpinan KPK, ketika ini digugat di masyarakat, Pak, masa sih pimpinan KPK ini setiap periode yang pincang mulu, ya bermasalah dengan secara hukum, kan gitu ya. Nah ini persoalannya lebih fatal dari sekedar status tersangka sebagai lahir dari sebuah produk yang tidak memenuhi undang-undang katanya. Maka seluruh produknya itu juga yang dihasilkannya ya produk hukum KPK nanti batal demi hukum. Siapa yang senang? Koruptor. Wah, nah, itu loh. Iya, Maka jangan disuruh kita sabar aja, hati-hati. Kalau istilah Batak itu cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu. Tenang aja. Cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu. Oke. Kayak supir angkot itu ya. Yoi. Artinya hati-hati. Hati-hati. Kalau masih ada penumpang mau naik belum penuh, tunggu dulu penuh. Oke. Bung Alphonse, dari 4 persoalan yang disebutkan tadi, tidak ada alasan lagi kecuali mengulang seleksi. Enggak ada alasan juga untuk mengulang ya. Karena saya juga patut mempertanyakan itu pada DPR RI ya terkait dengan emang ada kapasitasnya DPR RI untuk memanggil pansel. Kan nggak ada hubungannya juga kan. Kan gini, kalau misalnya yang saya dengar ini kan permintaannya dari kementerian sebenarnya kan. Bukan langsung kepada pansel gitu kan. Jadi nggak ada relevansinya juga itu dimintakan pansel. Mungkin salah, Pak. Jadi begini Bung Alphon, DPR itu berhak memanggil siapapun dalam rangka pengawasan terhadap undang-undang. Oke, itu lain lagi. Itu lain lagi. Itu fungsi pengawasan dari DPR RI. Kan begitu kan? Kalau dalam yang pemilihan ini kan ini kena pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30. Lah iya. Kan begitu kan? Pelaksanaan undang-undang ini harus dilihat. Ini terkait dengan permasalahan bagaimana dia memilih seorang calon pimpinan dari DPR RI. Bukan bagian dari pengawasan. Bukan melakukan pengawasan. Komisi 3 betul melakukan pengawasan sebagai fungsi ya, berdasarkan Undang-Undang Susduk gitu kan. Tetapi pengawasan kepada, misal contoh bilang Komisi 3 ini kepada aparat hukum gitu kan. Tapi bukan dalam konteks ini gitu kan. Ini kan proses seleksi. Apa hubungannya? Kan begitu. Ini itu yang satu soal. Seleksi ini bukan satu rangkaian, Pak, ya. DPR ini finishingnya. Ya. Penyajiannya kan yang proses seleksi di awal di mana? Di kan pansel. di tim pansel. Iya. Karena ini adalah satu kesatuan, ya. Maka kami ingin tahu proses di awal seperti apa. Ya, ini mencampur Gitu loh. adukannya aja sih Sehingga sebenarnya. di Ini akhirnya fungsi kan- secara umum, Ya. kan gitu ya. Dan kemudian ini ada fungsinya secara khusus untuk memilih. Di dalam pasal 30 ini kan jelas memilih, gitu kan. Memilih yang ada gitu kan. Memilih yang ada, tidak boleh lagi dari yang diserahkan dari pansel gitu kan. Nah, di sini yang harus dilakukan oleh DPR RI gitu kan. Nah, ini harus clear pemahaman dalam konteks pasal 30 ini gitu tidak kan. boleh dia meriksa apa yang mau dipilih. Apa hubungannya dia memanggil dari pansel? Kalau semisalnya ingin tahu, ya artinya ya bisa aja dong dia melakukan klarifikasi pada saat fit and proper test. Itu tujuannya fit proper test selama 90 hari. Itu bukan untuk Mengulang melihat, lagi mencikarai dan melakukan pengawalan lagi pada awal gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu DPR sebagai pansel dong. Kan begitu jadinya kan? Prof. Romli, apakah dalam undang-undang soal pansel ini juga ada aturannya? Jelas memang ada aturannya ya. Jadi dia wajib memilih dari nama yang diajukan kan. Hanya memilih. Memilih. Tapi memang tidak diatur bagaimana cara memilih, ya kan? Itu mekanisme DPR itu.
Nah kalau DPR mengatakan bahwa setelah dibaca cuma segini, dia butuh lebih, ya harus diminta tambahannya kan? Oke, setelah diminta tambahan kemudian? Ya dia boleh saja bertanya kenapa begini, boleh. Di fit and proper test maksudnya kan, Bro? Ya boleh. Nah, iya boleh. Bertanya nggak apa-apa, kepada fit and pansel proper atau test. kepada Kalau anggota? fit and proper berarti pada si calon, Pada calon. bukan Iya. pada panitianya. Tapi ingin lebih yakin dengan begini, ada tanggapan DPR boleh kan punya tanggapan. Ya kok ada yang nggak kelihatan nih, gitu. Dia ingin tanya lebih jauh. Karena setelah melihat syarat-syarat kok ada yang tidak penuhi, kenapa dipilih gitu kan? Boleh kan? Kenapa nggak boleh? Ya, gitu? kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau fit and proper pada si calon, Ya. bukan pada pansel. Iya. Ya, ini kan kepada calon ini. Iya. Pasal 30 ini kan. Memilih dari sekian diajukan 10 lah, 5, Ya. 8, 4 gitu Iya. kan. Iya. Memilih. Tapi pada waktu dia proses memilih, ini nggak lengkap. Waktu dulu saya serahkan dokumen tuh lengkap. Diminta memang seperti itu, kita kasih lengkap. Sehingga tidak ada pertanyaan lagi pada kita. Selesai sudah. Nah, artinya kalau misal seperti itu tidak perlu Sudah ini terjadi dipanggil ke pada waktu DPR Mas RI Komisi ya. 1, gitu. Kalau misal seperti itu silakan aja berkasnya dikasih. Kalau bukan kepada pansel, kepada siapa DPR meminta berkas ini? Bisa kepada pansel, memang harus kepada pansel gitu Iya. kan, karena 4 mereka yang hari melakukan loh baru itu. dibagi. Nah itu Ada yang apa? diberikan gitu kan. Itu, nah itu makanya nanti bisa diverifikasi pada saat fit and proper test, karena pasal 30 ini fit and proper test untuk memilih. Kalau gitu, alasan Bung 30 harinya. Bung Masinton tadi, kami disuruh memilih udah yang salah. Itu penilaian sangat subjektif saya pikir gitu ya. Karena kalau misalnya kita melihat bisa saja menurut sudut pandang yang lainnya mengatakan bahwa ini tidak baik, gitu kan. Tapi yang pandang lain mengatakan ini baik, gitu kan. Ini yang harus dipertimbangkan. Nah itu yang harus mereka klarifikasi. Karena begini, DPR RI dalam proses ini kan melakukan aktivitas check and recheck atau perwakilan dari rakyat untuk memperlihatkan apakah memang kewajiban dia untuk right to be confirmed gitu kan, itu dilakukan atau tidak oleh DPR RI gitu kan. Jadi untuk mengkonfirmasi apakah ini betul atau tidak, gitu sih sebenarnya. Tapi kalau semisalnya ini juga dikonfirmasi lagi ini gitu kan, artinya udah salah tempat dong. Ada melampaui tugas juga DPR-nya menjadi pansel tadi itu. Ya kalau menurut saya tidak tepat dan merendahkan martabat dari DPR itu sendiri. Ngapain juga dari menjadi pansel? Dia itu lebih mulia dari situ gitu kan. Bukan memperdebatkan sebenarnya yang teknis bagaimana yang dilakukan oleh pansel gitu. Karena DPR ini lebih excellent loh dibandingkan ini pansel begitu. Begitu Pak Pangson. Baik. Proses Coba menentukan hasil. Kalau prosesnya mantap, hasilnya mantap. Tapi kalau prosesnya kurang mantap, hasilnya pasti kurang mantap. Kita sepakat kalau soal itu, soal mantap tidak mantap. Kalau misalnya diberikan itu menu yang sangat menarik dan enak, oke gitu kan. Tetapi lidah orang itu berbeda rasa. Kalau saya rasa lidah kita semua pasti sama. Kalau soal enak dan enak KPK ya. tadi. Karena yang dibilang tadi itu ini selera publik. Baik. Yang tadi dikatakan sebenarnya bukan selera publik, tapi selera DPR RI. Oke. Gitu, Apakah betul terutama selera Komisi DPR 3, nanti di Karena sesi begini berikutnya juga, ya? kemarin juga saya dengar nih dari salah seorang politisi dari PKS gitu kan. Kalau ya oke kita akan jalankan proses itu dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak temu gitu kan, di sini kan ada kekurangan dari undang-undang KPK sendiri gitu kan, tidak ada sanksinya apabila kewajiban ini tidak dilakukan. Yuk, kita berhenti dulu biar apa? tenang. Iya. Itu ingin mereka untuk mangga perubahan. berhenti dulu. Iya. Ya kan? Ya, Nah, ja. begini. Dan memang lucu di negara kita mah, ya. Yang sekarang berbicara, yang di kiri maupun yang di kanan itu kan menguasai ahli-ahli. Ya. Pas kalau untuk bicara, ya kan? Tapi di negara kita yang lebih banyak bicara itu yang tidak ngerti. Ya kan? Termasuk mass media. Jadi rame, jadi payu. Yuk kita berhenti dulu.